rabbal alamin. Dilihatkan surganya Allah. Berapa jaraknya dari rumah menuju surganya Allah? Berapa juta mil? Tidak bisa dihitung. Orang yang di dalam sakaratul maut yang ahli ibadat ini dilihatkan surganya Allah, dia gembira, dia senang hati, ruhnya gembira, senang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaika wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Turun para malaikat-malaikat Allah memberikan kabar kegembiraan, kabar-kabar yang sangat-sangat menggembirakan. Bil jannah, dengan surganya Allah. Itu lihat surga Allah itu menanti kedatangan engkau. Maka ruh tadi gembira, ruh tadi mau cepat berangkat, tapi waktunya belum sampai. Sabarlah dulu. Sebagaimana pengantin mau cepat ketemu kekasihnya, tapi waktunya belum sampai. Padahal ini masih pagi, maunya langsung sore, maunya langsung malam. Tapi namanya waktu berjalan, sabarlah dulu. Lebih dari itu lagi, orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadat, dia sangat-sangat gembira ketika kematian. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang ahli ibadat. Amin ya rabbal alamin. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya orang itu ahli maksiat, durhaka kepada Allah, maksiat, bermacam-macam kemaksiatan, ya, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak mengenal masjid, musalla, majlis taklim, datang kematian, apa yang dilihatkan oleh Allah? Dilihatkan nerakanya Allah. Nauzubillah min dzalik. Neraka yang di samping kiri kanan ini tidak tahu orang tuanya, keluarganya, dilihatkan Allah nerakanya Allah. Sebab dia durhaka kepada Allah, dia maksiat, dia salah menggunakan umur, menggunakan waktu, sehingga datanglah kematian. Maka dia tidak mau pergi menuju nerakanya Allah. Datang Ajrail memaksa ruhnya dicabut. Sebab dia tidak mau keluar, dicabut. Dengan rasanya seakan-akan digergaji hidup-hidup, seakan-akan digoreng hidup-hidup. Luar biasa sedihnya, sakitnya itu roh ketika dicabut. Sebab dia dicabut. Kalau yang tadi keluar sendiri, dia gembira, dia senang. Kalau ini dia sedih, dia duka cita, dia tidak mau pergi. Siapa yang mau pergi? Nerakanya Allah dilihatkan. Terjadilah penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Nauzubillah min dzalik. Tapi datang perintah Allah Ajrail untuk menarik ruhnya dengan keras, kasar, sehingga sakitnya seakan-akan digergaji hidup-hidup. Nauzubillah, ini baru ketika sakaratul maut. Yang kiri kanan dalam keadaan menangis, umpamanya dia tidak melihat. Orang tuanya dilihatkan nerakanya Allah, tidak melihat. Ya. Ini belum lagi di dalam kubur, di alam barzah, bagaimana dia sedihnya nanti. Sebab ruh itu tidak dihancur oleh Allah, ruh itu dikekalkan oleh Allah. Maka ruh itu dihubungkan lagi ke tubuh si mayit tadi di dalam kubur untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Dia melihat datangnya Munkar dan Nakir, begitu seram, begitu mengerikan. Dia takut, dia gemetar melihat datangnya Munkar dan Nakir. Sebab ruhnya tidak dihancur. Walaupun matanya tidak melihat, tidak berfungsi lagi, tapi ruhnya melihat. Nah, bagaimana dia takutnya di dalam kubur, sedihnya di dalam kubur. Belum lagi dirasakan nanti bermacam-macam azab yang dikirim oleh Allah ke dalam kubur. Nauzubillahi min dzalik. Ya, sebagaimana dahulu ada terjadi, ya, di Lebanon, saudaranya yang masih hidup ini menangis siang dan malam. Ya, hampir 1 bulan lebih saudaranya yang hidup ini menangis siang dan malam. Datang keluarganya, datang jiran tetangganya mentakziahi, datang juga gurunya memberikan nasihat. Kata gurunya, engkau lupa firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap diri itu pasti mati. Aku mati, engkau mati, saudara engkau juga mati. Kalau sudah mati, kenapa kau menangis?
Jawabnya, wahai guruku, engkau tahukah wahai guruku, ketika aku mau pulang, sesudah saudaraku ini dimasukkan ke liang lahat, dikuburkan, yang lain pulang, aku pulang terlambat karena aku merapikan tanah kubur. Setelah rapi tanah kubur, aku pulang. Ketika aku melangkah satu langkah, dua langkah, saudaraku dalam kubur sudah teriak-teriak, Allah, 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 aduh, aduh. Aku mau bongkar, aku mau tahu bagaimana saudaraku dalam kubur ini. Tentu diazab Allah, disiksa Allah. Maka aku bongkar. Ketika aku mau membongkar, ada suara datang, jangan kau bongkar, kau bahaya, kau celaka. Tidak jadi aku bongkar, tidak aku lanjutkan. Aku rapikan lagi tanah kubur. Setelah rapi tanah kubur, aku berangkat pulang, berangkah dua langkah. Ada lagi suara jeritan, suara sepertinya minta pertolongan, Allah, Allah, aduh, aduh. Sehingga aku mau bongkar lagi beberapa kali. Belum lagi sampai kelihatan bagaimana saudaraku dalam kubur. Ada lagi suara datang, jangan dibongkar, kau bahaya, kau celaka. Tidak jadi aku bongkar. Aku rapikan tanah kubur. Setelah beberapa kali terjadi seperti itu, akhirnya aku ambil keputusan, ku bongkar. Apa yang terjadi kepada diriku aku terima. Aku ingin melihat saudaraku bagaimana dalam kubur. Begitu dibongkar, ya mudah aja kan, tanahnya masih lembek. Bongkar-bongkar kelihatan saudaranya dalam kubur sudah gosong. Nauzubillahi min dzalik. Di lehernya ini ada rantai besi yang pijar, yang kemerah-merahan. Maka aku kasihan melihat. Aku ingin menyelamatkan saudaraku, aku ingin menolong saudaraku. Maka aku turunkan tanganku, mau melepas rantai besi yang pijar yang ada di lehernya itu. Belum sampai tanganku, baru sedikit masuk ke liang kubur, ke batas kubur, jari tanganku kelimanya sudah habis terbakar. Kemudian ku tarik tanganku yang terbakar tadi, aku rapikan tanah kubur saudaraku. Setelah rapi aku pulang, aku menangis siang dan malam. Wahai guruku, saudaraku diajak dalam kubur, disisa dalam kubur, wahai guruku. Nah ini buktinya guruku, tanganku ini lihat, jari tanganku ini kelimanya sudah habis terbakar. Nah ini siksaan Allah yang disiapkan di dalam kubur, tentunya bagi hamba-hambanya yang durhaka, bagi hambanya yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah diberi umur, diberi kesempatan, diberi bermacam-macam nikmat, namun mereka tetap durhaka kepada Allah, yang akhirnya dia akan mendapat siksanya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah daripada marahnya Allah, daripada murkanya Allah. Di dunia juga diselamatkan Allah daripada tipu daya syaitan, tipu daya dunia, sehingga kita selalu kembali kepada Allah. Kita sadar, kita insaf, kita ini akan masuk kubur, kita akan berada di lapisan bumi. Bagaimana nasib kita nanti kalau kita tidak pandai menggunakan waktu, menggunakan umur, nikmat yang diberi Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dari itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mendidik kita, membimbing kita, menuntun kita, memberi hidayah kepada kita dan kepada keluarga kita, anak cucu kita, dan kepada saudara kita kaum muslimin. Mudah-mudahan dia rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah, bertobat, sehingga dia menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, yang nanti berhak mendapat ridhonya Allah, berhak mendapat keampunannya Allah, mendapat rahmatnya Allah, berhak mendapat surganya Allah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Nah kira-kira cukup di sini yang dapat ulun sampaikan. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.